Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup akan memaparkan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem gerak yang terdiri dari otot, sendi, dan tulang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Muhammad Fakihuddin NIM 20, Zilvania Rahmawati NIM 21, Novi Setiawati NIM 22, dan Hovianida NIM 23. Selanjutnya, pemaparan materi. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hovianida NIM 23. Di sini saya itu sebagai pemateri pertama yang akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai anatomi dan fisiologi otot. Nah, sebelum itu kita tentunya udah paham ya kalau bahwasanya otot di dalam tubuh kita itu dikenal sebagai alat gerak aktif. Nah, mengapa kok otot bisa dikatakan sebagai alat gerak aktif? Apa alasannya? Alasannya ini karena otot itu memiliki kemampuan untuk menggerakkan tulang maupun memiliki kemampuan untuk berkontraksi seperti itu. Nah, otot sebagai alat gerak aktif dia itu memiliki 3 ciri atau 3 kemampuan khas atau khusus ya. Di antaranya itu kontraktilitas, ada kemudian ekstensibilitas, dan yang ketiga yaitu elastisitas. Nah, apa saja sih 3 kemampuan khusus dari otot tadi? Apa sih pengertiannya kayak gitu? Yang pertama yaitu kontraktilitas. Kontraktilitas merupakan kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Sedangkan kalau ekstensibilitas merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Dan kalau elastisitas, yang ciri yang terakhir itu otot mampu melakukan kembali ke ukuran semula. Jadi otot itu memiliki 3 ciri. Yang pertama tadi bisa memanjang dari ukuran semula maupun memendek dari ukuran semula, bahkan memiliki kemampuan untuk kembali ke ukuran asal, atau dia itu biasa disebut dengan bisa mengalami relaksasi seperti itu ya. Nah, kalau berbicara mengenai relaksasi atau kontraksi itu kan tentunya berkaitan dengan mekanisme kerja otot. Nah, maka di sini mekanisme kerja otot itu singkatnya itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketika otot itu mendapatkan rangsang yang namanya asetilkolin dalam otot, itu akan membebaskan ion kalsium yang merangsang pembentukan aktomiosin sehingga mengakibatkan otot itu mengalami kontraksi atau berkontraksi. Nah, kalau sudah tidak ada rangsangan pada otot, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ion kalsium itu akan direabsorpsi. Akibatnya konsentrasi ion kalsium itu akan berkurang dan ikatan antara aktin dan miosin itu terlepas. Dengan demikian, sarkomer itu akan memanjang dan otot dalam keadaan berelaksasi. Nah, sarkomer itu apa? Nah, sarkomer itu merupakan unit otot yang dibatasi oleh garis gelap terang. Biasanya itu dia mengandung filamen protein tebal atau disebut dengan istilah miosin, dan protein tipis atau istilahnya itu aktin. Nah, antara miosin dan aktin tadi itu saling bertumpang tindih seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, ini otot berdasarkan bentuk dan cara kerjanya itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada otot lurik, yang kedua otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Kita akan membahas atau menguraikan satu persatu ke 3 macam otot berdasarkan bentuk dan cara kerjanya ya. Langsung saja kita lanjut. Yang pertama yaitu otot lurik. Nah, otot lurik ini tuh biasa disebut atau dikenal dengan otot rangka. Hal ini karena dia itu otot lurik itu mudah ditemukan dalam dia mudah ditemukan melekat pada sebuah rangka seperti itu. Kemudian otot lurik juga dia dikenal sebagai otot serat melintang. Hal ini karena kalau kita amati bisa di kedua gambar itu kan dia memiliki garis gelap terang. Nah, garis gelap terang ini tuh merupakan aktin dan miosin yang merupakan komponen penggerak otot. Bentuk otot sel lurik yaitu, kalau kita amati ilustrasi gambarnya, dia itu berbentuk silindris, memanjang seperti itu ya. Terus kemudian dia itu terlihat memiliki banyak inti sel yang terletak di bagian inti sel seperti itu. Nah, ini kalau dilihat dari gambar yang kiri itu memanjang, silindris, kemudian banyak intinya terletak di bagian tepi sel. Nah, untuk yang gambar kedua di bagian kanan ini merupakan perbesarannya seperti itu. Nah, otot lurik ini itu merupakan otot yang bekerja
secara sadar, karena kerja otot lurik ini tuh di bawah kendali otak kita, jadi kerjanya itu bisa dikendalikan oleh kita sesuai kehendak kita seperti itu dan lebih teratur. Namun kontraksinya itu cepat tapi mudah lelah seperti itu. Kemudian otot lurik ini tuh dapat bergerak itu kalau ada atau adanya rangsang berupa panas, dingin, listrik maupun berupa rangsangan kimia seperti itu. Kemudian kita lanjut ke macam otot berikutnya, yaitu mengenai otot polos. Nah, otot polos ini bisa dilihat pada ilustrasi gambar, dia itu tidak memiliki garis-garis melintang. Nah, sesuai dengan namanya, dia polos ya, nggak ada garis-garis. Terus dia itu bentuknya seperti bentuk gelendong dengan kedua ujungnya itu meruncing, dan pada bagian tengahnya itu menggembung ya. Kemudian masing-masing selnya itu hanya terdapat satu inti sel yang terletak di tengah-tengah sel. Nah, kalau dari cara kerjanya, dia itu merupakan otot yang di luar bekerja di luar kesadaran. Dengan kontraksinya itu dia lambat namun tidak mudah lelah. Jadi berkebalikan dengan macam otot sebelumnya ya, otot lurik. Kalau otot lurik itu kan dia bekerjanya cepat tapi mudah lelah. Nah, kalau otot polos ini tuh bekerjanya itu lambat tapi tidak mudah lelah. Nah, otot polos ini tuh mudah atau biasa atau dapat ditemukan pada organ-organ dalam tubuh seperti organ pencernaan, ekskresi, pernafasan, limfa, dan pembuluh darah seperti itu. Kemudian kita masuk ke macam otot berikutnya, yaitu otot jantung. Nah, sesuai dengan namanya, otot jantung ini hanya dapat ditemukan di jantung ya. Bekerjanya itu di luar kesadaran dengan kontraksinya itu teratur dan tidak mudah lelah. Otot jantung itu memiliki struktur kalau dilihat sekilas kan itu kan hampir mirip dengan struktur sel lurik, tapi bedanya itu dia memiliki percabangan. Nah, ini kan kalau dilihat kan strukturnya itu kan memiliki warna gelap terang, namun dia itu ada percabangan atau yang disebut dengan istilahnya itu ada anastomosis, dan hanya memiliki satu atau dua inti yang terletak di tengah. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan dari ketiga macam otot, yang pertama ada otot lurik, yang kedua ada otot polos, dan yang ketiga otot jantung. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Mbak Novi akan menjelaskan mengenai ada otot sinergis, otot antagonis, serta jenis-jenis gerak yang disebabkan oleh otot antagonis seperti itu. Perkenalkan, nama saya Novi, NIM 22, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu tentang otot. Berdasarkan sifat geraknya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada otot sinergis, yang kedua adalah otot antagonis. Otot sinergis adalah pasangan otot yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Contohnya adalah pada saat kita menarik nafas, otot-otot antar tulang rusuk itu akan bekerja bersama. Atau pada saat kita menelentangkan tangan dan menelungkupkan tangan, itu otot prenator dan otot quadrus akan bekerja sama. Yang kedua, otot antagonis, yaitu pasangan otot yang kerjanya berlawanan. Contohnya itu pada otot bisep dan otot trisep. Pada saat kita mengangkat lengan bawah, otot bisep akan berkontraksi dan otot trisep akan berelaksasi. Dan saat kita menurunkan lengan bawah, otot bisep akan berelaksasi, sedangkan otot trisep akan berkontraksi. Ada jenis-jenis gerak yang disebabkan oleh otot antagonis. Yang pertama adalah gerakan abduksi dan gerakan adduksi. Gerakan abduksi adalah gerakan menjauhkan lengan dari tubuh, sedangkan gerakan adduksi adalah gerakan mendekatkan lengan ke tubuh. Yang kedua ada gerakan depresi dan elevasi. Gerakan depresi adalah gerakan menurunkan kepala seperti ini, dan sedangkan gerakan elevasi adalah
gerakan mengangkat kepala seperti ini. Yang selanjutnya ada gerakan supinasi dan pronasi. Gerakan supinasi adalah gerakan menelentangkan telapak tangan, sedangkan gerakan pronasi adalah gerakan menelengkupkan telapak tangan. Ada gerakan inversi dan eversi. Gerakan inversi adalah gerakan membuka telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan gerakan eversi adalah gerakan membuka telapak kaki ke luar tubuh. Yang terakhir ada gerakan ekstensi. Gerakan ekstensi dan gerakan fleksi. Gerakan ekstensi adalah gerakan meluruskan kaki, sedangkan gerakan fleksi adalah gerakan membengkokkan kaki. Selanjutnya adalah anatomi dan fisiologi sendi. Dengan adanya sendi akan membantu mempermudah gerakan pada tubuh kita. Sendi ada 3 jenis hubungan antar sendi. Yang pertama adalah sinartosis, yang kedua adalah amfiartosis, yang ketiga adalah diartosis. Sendi sinartosis adalah hubungan antara 2 tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali, yang mana strukturnya terdiri dari fibrosa. Sendi sinartosis ini disebut juga sebagai sendi mati, yang biasanya terdapat pada tulang-tulang antar tulang pada tengkorak. Yang kedua ada amfiartosis, adalah hubungan antara 2 tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Sendi amfiartosis ini terdapat pada tulang rusuk dan tulang belakang. Terdapat pada ruas-ruas tulang rusuk dan terdapat pada tulang belakang. Yang terakhir adalah diartosis, yang hubungan antara 2 tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas. Untuk jenis gerakan yang terdapat pada diartosis ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Zilvania Rahmawati, NIM 21, akan menyampaikan tentang pembagian persendian diartrosis berdasarkan arah pergerakannya yang terdapat di beberapa tempat. Yang pertama, sendi engsel. Yang kedua, sendi putar. Yang ketiga, sendi pelana. Yang keempat, sendi gulung atau sendi kondiloid. Yang kelima, sendi peluru. Dan yang keenam, sendi geser atau sendi luncur. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel ini memungkinkan adanya gerakan hanya satu arah saja, yaitu terdapat pada os humerus dengan os ulna, yaitu tulang lengan atas dengan tulang hasta. Ada juga pada os femur dengan os tibia, yaitu tulang paha dengan tulang kering. Yang kedua, sendi putar. Sendi putar ini memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang lain dengan sebagai porosnya. Sendi putar terdapat pada os atlas dengan os kranium, yaitu tulang antara tulang tengkorak dengan leher dan tulang kepala. Yang ketiga, sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan ke segala arah atau bebas. Sendi pelana terdapat pada tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Yang keempat, sendi gulung atau sendi kondiloid. Sendi ini memungkinkan adanya gerakan kedua arah. Terdapat pada os radius dengan os karpal, yaitu tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Yang kelima, sendi peluru. Sendi peluru ini sama juga dengan sendi pelana yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau bebas. Hanya saja sendi pelana memungkinkan adanya gerakan rotasi. Sendi peluru terdapat
pada os femur dengan os pelvis virilis, yaitu tulang paha dengan tulang gelang panggul. Yang terakhir, sendi geser atau sendi luncur. Sendi luncur ini memungkinkan gerakan melengkung ke depan atau membungkuk dan ke belakang, serta gerakan memutar. Sendi ini terdapat pada pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu anatomi dan fisiologi tulang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fakihuddin. Langsung saja, materi anatomi dan fisiologi tulang. Tulang adalah jaringan yang keras dari semua jaringan dalam tubuh. Hal ini karena tulang mengandung garam kapur fosfat yang terdiri dari sel-sel dan materi intersel. Secara umum, jaringan tulang dapat dibedakan menjadi dua, yakni jaringan tulang spongiosa dan kompakta. Jaringan tulang spongiosa yaitu jaringan tulang yang terdiri atas tuberkula atau tikungan tulang langsing yang tidak beraturan, mempunyai cabang dan saling berhubungan dengan membentuk suatu anyaman, terdapat di bagian ujung tulang atau epifisis. Yang kedua yaitu tulang kompakta. Tulang kompakta ini tampak padat, terdapat pada tulang panjang pada bagian diafisis dan mengelilingi rongga sumsum. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tulang panjang atau os longum atau os longum. Tulang panjang, seperti dengan namanya, tulang ini berbentuk pipa dan berukuran panjang. Tulang ini memiliki korpus yang panjang dari 2 buah ujung tulang yang biasanya melebar dan dibungkus oleh rawan sendi untuk bersendi dengan tulang yang berada di sebelahnya. Tulang panjang atau os longum berbentuk pipa berukuran panjang, seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek memiliki ukuran yang panjang dan lebar yang sama serta berongga, seperti contoh pada tulang jari. Tulang pipih. Yang ketiga, tulang pipih berbentuk pipih, tipis dan melengkung, memiliki fungsi sebagai tempat pelekatan otot-otot dan melindungi organ di bawahnya. Tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini berbentuk tidak beraturan atau tidak sama bentuk, memiliki fungsi sebagai tempat pelekatan otot atau artikulasi, seperti contoh pada tulang rahang dan tulang rusuk. Sekian dari video kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari kelompok kami. Silahkan berikan kritik dan saran ataupun pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.